والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد شمس الموجودة في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى آخر الساعة. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد خير الورى شجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وفي كل ليلة. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد المكرمون والمحترمون, para habaib, para asatiz, para sesepuh, pengurus Masjid Al-Muhajirin Pala Jawa 1 yang semoga semuanya dirahmati Allah, diberikan barakah, diberikan kemakmuran, kemudahan dalam segala urusannya, digabulkan hajat-hajatnya. Ya, ini orang tua kita ini ada Al-Habib Kamil, tawadu, duduk sini Beb, antum tak boleh begitu, kita ketarik semua ke sana jadinya. Jadi kalau kita lagi duduk di kursi, ada orang duduk di bawah, padahal dia harusnya duduk di atas, kita punya ilmu turun, jatuh. Nah, jadi nggak boleh, Habib nggak boleh begitu. Nanti kita ada punya ilmu kesedot semua, ada nggak punya ilmu akhirnya itu. Ati kulli syai'in haqqin haqqah, berikanlah segala setiap orang haknya masing-masing. Ada orang yang harus dihormati, harus dihormati. Kalau kita tidak menghormati orang yang harus dihormati, celaka 12 kita. Mau celaka mau selamat? Mau celaka mau selamat? Mau celaka apa selamat? Ragu-ragu jawabannya. Man arada salama ta'addab. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadir menyatakan, siapa yang ingin selamat, beradab. Berakhlak. Ada orang mulia dikarenakan umurnya, karena tua. Ini saya punya mertua, Bapak mantu, Bapak Ahmad Sujai bin Muhammad Tariq bin Saidi. Ada orang mulia karena darahnya, keturunan nih habaib. Hatta anak kecil, terserah si Imad nggak percaya nggak apa-apa. Si Imad, si Fuad, si Arya nggak ada urusan. Lu pakai dengerin tuh. Dia berani ngomong kurang ajar terang-terangan, saya akan sumpahi terang-terangan. Kalau nggak percaya, lihat matinya saya lebih bagus apa dia. Ayo kita adu. Kurang ajar. La'anallahu mutajahirin. Allah melaknat orang yang terang-terangan bermaksiat. Dilaknat sama Allah. Kalau ente punya dosa di kamar, ente minum, ente nonton video porno, antara ente sama Allah. Saya kita nggak boleh ikut campur karena dia udah sembunyi. Tetapi jika ada orang terang-terangan bermaksiat, memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan kemaksiatannya di depan orang dan mengajak bahkan, maka ini orang dilaknat. Makanya apa? Alimun mutahattik wa jahil mutanasik. Ada dua orang, dua golongan manusia yang bisa mencelakakan dunia ini, menjadi fitnah terbesar di dunia ini. Pertama, orang alim, punya ilmu, bisa baca kitab,
punya nahwu, punya sorof, punya fikih, punya hadis, punya, tapi disalahgunakan. Fa'alimun bi ilmi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wazan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya atau salah mengamalkannya, tadi digunakan untuk cari dunia, cari populer, digunakan politik, sampai merendahkan yang lain, sampai menjatuhkan yang lain. Maka orang alim seperti ini mutahattik, yang menjadi fitnah terbesar. Ada yang lebih kecil dari itu, apa? Jahil mutanasik, bodoh, tukang ibadah, ibadahnya masya Allah, tapi nggak ngerti ilmu, nggak suka hadir majlis ilmu, nggak mau dengerin majlis ilmu, nggak cinta sama alim ulama, nggak cinta sama santri. Nah, ini jahil mutanasik, ya. Fa inna apa? Fa inna apa? Fa'alimun wahidun mutawarra'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Orang alim mutawarra' faqih yang mengerti ilmu fikih, mendalam fikihnya, wara, satu orang lebih sulit digoda oleh setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah tapi bodoh. Kursi ilmu sekedarnya aja deh. Yang penting tahu rukun sholat, rukun wudu. Udah gak mau hadir majlis ilmu, gak mau nambah. Jahil mutanasik. Hatta lu sholat nanti nih. Ini saya mau baca kitab Tanqihul Qaul. Kitab fikih itu ada keutamaannya, kitab hadis ada keutamaannya, tafsir ada keutamaannya, masing-masing ada keutamaan. Kalau kita suka belajar ilmu fikih, awet muda. Kalau pengen awet muda, kata ulama, belajar ilmu fikih. Biasanya akalnya bagus, sehat, awet muda. Tapi kalau ingin dekat sama Rasulullah, belajar ilmu hadis, baca kitab hadis. Ingin dekat sama Allah, belajar ilmu tafsir sama ilmu tauhid. Dalamin tuh. Ya enggak? Nah, itu masing-masing ada kelebihan. Ala kulli hal, kita mutabarukan aja deh. Ini sebulan sekali, Beb. Benar enggak? Kita manfaatkan momen sebulan sekali baca kitab. Walaupun satu hadis dua hadis kita baca. Ya enggak? Ini kitab hadis yang disusun oleh Imam Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ini orang Banten kalau nggak ngakuin Imam Nawawi, Syekh Nawawi balul. Muhibbin, dia ngakuin Habib Abdul Haddad, ngakuin Habib Muhammad bin Tahir, Habib Tahir bin Muhammad bin Tahir, Abdullah bin Husain bin Tahir. Sulam Taufik tuh disarahin. Ini nazam apa? Akidah atau awam, Nurul Zolam disarahin. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang alim dari Banten. Ada yang menyatakan keturunan Sunan Gunung Jati, tapi dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati. Tawadhu. Ya, selalu mengatakan Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibn Arabi, gitu aja. Nggak pernah bilang dia ini keturunan Rasul wala apa. Belajar di Zabid. Syekh Nawawi itu belajarnya di Zabid. Seperti Abu Yahya Habib Bakar bin Hasan At-Tas. Kitab-kitabnya dibaca di Zabid. Seluruh antara dunia di Mekah, di Tarim, di Hadramut dibaca juga. Kita di Indonesia apalagi? Al-Banten orang bangga, ulama Nusantara sekelas dunia, Imam Masjidil Haram. Dikuburnya di Ma'la. Yang ajaib itu kuburan keluar rumput. Tumbuh rumput. Arab negeri panas, nggak ada kuburan ada tumbuh tanam-tanaman. Syekh Nawawi karamah, dibongkar kuburannya, utuh tubuhnya. Orang soleh. Allah bersalawat ala Muhammad. Jadi anak ambil bagian sedikit, paling lama 30 menit, nanti Habib Abdul Rahman sisanya. Baru tetap kita akhiri dengan doa. Gitu Bebe? Cocok ya? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, ini beliau udah mulai dengan alhamdulillah, salawat ya. Dan keluarganya kepada Nabi, sahabat semuanya. Amma ba'd fa inni aradtu an ajma kitaban al-akhbar an-nabawiyyah wal athar warwiyah bi isnadin sahih wa thiq
fa hadzaftul asanid wa ja'altu 40 baban fi kulli bab 10 ahadits. Ini permulaannya kita baca, nggak boleh loncat-loncat. Ya enggak? Saya ingin mengumpulkan sebuah kitab di mana di situ ada berita-berita hadis, akhbar itu habar dari Nabi, itu hadis dari Rasulullah, wal athar marwiyah, riwayat-riwayat ya dengan sanad yang sahih, wathiq, terpercaya, diambil dipilih sama beliau 10 hadis-hadis yang sahih. Ya. Dibuang sanad-sanadnya karena terlalu panjang. Kita kalau satu hadis saja, apalagi kalau kita kayak Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad bin Faqih, itu kalau nyampein satu hadis, saya pernah hadir hall di Malang dulu, an walidi, an jaddi, an syekhul jaddi, fulan disebut, an Rasulullah SAW. Baru ngomong sanadnya aja udah 20 menit, 10 menit. Jadi kalau kita mau belajar hadis begitu, enggak kelamaan. Kita singkat aja langsung, tak ke intinya, ya. Yang penting hadisnya sahih. Aku jadikan 40 bab. Setiap bab ada 10 hadis. Saya beri nama Lubabul Hadis. Wa asta'in billahil azim al-qaumil kafirin, dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya selamat dari orang-orang kafir. Ya. Bab pertama fi fadilatul ilm wal ulama. Nah, ini kita loncat aja langsung. Ya. Bab pertama tentang ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan ulama. Ya. Apa itu keutamaan ilmu dan ulama? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud, "Julusuka sa'atun," atau sa'atan misalnya, "fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktub harfan khairun laka min idki alf raqabah wa nazaruka ila wajhi al-alim khairun laka min alf faras wa tasaddaqta bi fi sabilillah wa salamuka ala al-alim khairun laka min ibadati alf sanah." Allah, ini satu hadis yang luar biasa. Makanya yang paham-paham bilang subhanallah. Kita kalau mau disebut orang paham, kalau setiap dengar hadis Allah subhanallah, wah berarti paham. Padahal setengah-setengah. Begini nih, saya terjemahkan ya secara garis gampangnya aja. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, jadi sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, ini Abdullah bin Mas'ud. Ya, Allahumma shalli Muhammad. Nanti kita baca kalau bab perbiografian nanti bagaimana Abdullah bin Mas'ud itu bagaimana nanti kita kasih Habib Abdul Rahman. Yang penting anak mau baca yang ringkas-ringkasnya aja, ya enggak? Beliau bersabda, Nabi Muhammad bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai putra Mas'ud, dudukmu satu saat di majlis ilmu, tidak memegang pena. Pernah nggak punya pena kan? Padahal al-qalam li talabil ilm karumuh lil mujahid. Pena bagi seorang penuntut ilmu seperti tombak bagi pejuang. Ngoni kalau perang ada senjata tak ada? Bawa peda tak ada? Apa pistol? Nah, sekarang gara-gara udah pada ada rekaman, ngapain sekarang direkam aja, Beb. Nanti kita baru pulang baru tulis, ya nggak apa-apa, terserah lah. Tapi zaman dulu nggak ada streaming begini. Tulis juga. Salah kalau cara tulis, harus tulis. Ya, ini besok listrik mati, tidak ada baterai, lowbat, monitor bisa dengar. Tapi pena, buku, bisa baca. Enggak, tulis. Ya, belajar, membiasakan menulis ilmu yang kita dengar. Engkau dengar, hai Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, tidak memegang pena, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih bagus daripada engkau membebaskan 1000 budak. Allah, budak itu dibeli dengan harga yang mahal. Ini budak bukan pembantu. Mau ini punya pembantu aja sekarang minimal gaji 1 juta. Oh, ini gaji 500 saudara mau dah. 30 hari
Ya enggak? Harus 1 hari 50, berarti 1 bulan 1.500.000. Itu standarisasi. Ya enggak? Kalau kurang dari itu dia nggak mau. Capek-capek bantu rumah tangga orang, cuci, masak, cuman 1 juta nggak mau. Itu baru pembantu. Ini budak dibeli cash seumur hidup punya kita. Itu seperti harganya 30 onta. Onta zaman sekarang berapa, Beb? 30 juta ada kita anggap. 30 kali 30 berapa? 900 juta. Satu budak tuh 900. Ini kamu duduk sesaat di majelis ilmu lebih bagus dari membebaskan 1000 budak. Ini kalau orang miskin cuman orang yang sedikit hartanya, ya Allah, budak satu-satunya gue mau bebasin, jangan deh. Kalau punya 100 kita bebasin 50 nggak apa-apa, atau 90, ada 10 yang bisa bantu. Kan begitu. Orang dulu punya beli budak supaya dia ngurus kebunnya, ngurus dia punya ternaknya, supaya ngurus itu. Nah kita duduk di majelis ilmu, ya perbudakan itu masih ada sampai akhir zaman, tidak dihapus dalam Islam. Cuman orang membebaskan budak pahala yang sangat besar. Sangat besar. Dan diawali perbudakan dikarenakan peperangan biasanya. Karena adanya peperangan, lalu ada yang ditawan dari golongan musuh, maka jadikan kalau tidak ditebus jadi budak, dibagi sama imam. Nah, ya. Perbedaan nanti ada perbedaan dari budaknya karena dihormatin, ada haknya, ada dia waktu istirahat nggak boleh diganggu, ada waktu makan, tenaganya nggak boleh diforsil berlebihan. Seperti kita piara kuda aja, kita punya kuda nih buat ditunggangin, harus dikasih makan, harus waktu istirahat, kapan kita mau pakai, kapan itu, seperti itu, ya, bukan dibudak terus disiksa kayak dulu zaman Belanda kerja paksa, bukan. Kurang minum, kurang makan, kurang vitamin, bukan. Dikasih, ada haknya. Nah, tetapi orang dibebaskan supaya dia bisa naik haji sendiri. Ya nggak bisa haji. Orang budak nggak bisa naik haji kalau nggak diizinin sama tuannya. Orang budak nggak bisa kawin kalau nggak diizinkan sama tuannya. Jadi ada keterbatasan. Maka ketika memerdekakan budak, pahala yang besar. Nah kita duduk di majelis ilmu satu saat, tidak pegang pena, tidak tulis satu huruf pun, seperti membebaskan 1.000 budak. Allah, itku alfu raqabah. Wa nazaruka ila wajhil alim, dan penglihatanmu, wajahmu melihat orang alim, seorang guru mengajar. Kita lihat dengan wajah ta'zim, ya. Melihat itu bisa semua orang bisa lihat. Tapi yang dimaksud melihat di sini, melihat dengan pandangan penghormatan. Abu Jahal juga ketemu sama Nabi. Abu Lahab juga ketemu sama Rasulullah. Tapi beda dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Beda antara pandangan sahabat yang beriman kepada Rasulullah dengan pandangan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Pandangan penghormatan sama Nabi, pengagungan, ya, memandang orang alim, ya, penglihatanmu kepada orang alim itu lebih bagus untukmu min alfi faras, daripada 1000 kuda. Kuda juga kendaraan yang mahal zaman itu. Belum ada Fortuner, belum ada apa Hilux, belum. Jadi kendaraan zaman itu yang keren, onta merah, onta kuda. Kuda juga ada kelasnya nanti. Kuda Arab yang paling bagus. Nah itu, kamu melihat wajah orang alim dengan pengagungan, penghormatan. Ya Allah, kalau setiap melihat orang alim begini, Allah maj'alni misluh. Ya Allah, jadikan aku seperti dia, ya Allah. Atau jadikan anak saya seperti dia, ya Allah. Siapa yang mencintai ulama, ya, kalau dianya tidak jadi orang alim, maka anaknya jadi orang alim. Kalau dianya sama anaknya tidak jadi orang alim,
maka cucunya pasti jadi orang alim. 3, jaminan itu. Siapa yang memandang ulama dengan pandangan penghormatan, kecintaan, kalau dia tidak jadi ulama, anaknya jadi ulama. Kalau dianya sama anaknya tidak jadi ulama, pasti cucunya jadi ulama. Nah, itu. Jadi tinggal sidik aja. Ada sidiknya di hati kita. Percaya nggak sama hadis Rasulullah? Kalau sama hadis Rasulullah aja udah nggak percaya, bagaimana yang lain? Hati-hati itu makanan kita berarti ini apa nih? Otak kita jadi miring, jadi error ini berarti ini. Gara-gara ada syubhat mungkin, ada makanan haram mungkin suka maksiat mungkin. Nauzubillah min dzalik. Melihat wajahnya ulama, makanya suruh foto-foto ulama ditaruh di rumah, bagaimana? Supaya memandang, bukan cara nakut-nakutin tikus, bukan. Supaya ditaruh di rumahnya rumah kita, supaya kita punya mata ini. Ya Allah, ini Habib Fulan, ini orang alim, ini Kiai Fulan, ini Gus Fulan. Begitu maksudnya. Bukan ngalap barokah doang nih. Oh, supaya toko ana laris taruh foto Habib Bagir. Aku Habib Ibrahim. Salah loh. Enggak. Niatnya salah. Cuman emang terjadi juga itu karomah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, rumahnya ada rumah yang ditaruh fotonya guru tua, nggak kebakaran. Banyak yang begitu. Habib Soleh Tanggul dulu di Bogor, ada orang mau masuk, maling, pencuri, mau masuk, Habib dari foto itu keluar Habib Soleh Tanggul. Itu orang nggak bisa keluar, keliling, dibalikin lagi, batal, dia punya sampai subuh. Orangnya masih hidup, masih saya ngalamin masih hidup, sekarang udah meninggal, tapi anaknya masih hidup. Haji Ujang di Cipanas, di belakang Villa Botol. Muhyiddin, muridnya bapak saya. Itu sampai subuh, Bib, nggak bisa keluar, Bib. Kenapa? Kenapa mana? Di bahasa Sunda. Kenapa kamu di sini masuk rumah saya? Saya ini tujuannya mau terus terang saja, jujur saja mau mencuri. Tapi gara-gara lihat foto Habib Soleh Tanggul keluar. Saya buntu ini pintu semuanya ketutup, saya nggak bisa lihat. Makanya saya sampai kamu tobat, istighfar. Nah, itu. Ya, ini bukan cerita dongeng, ini ada cerita langsung nyata ketemu orangnya. Itu melihat wajah orang alim lebih bagus daripada sedekah 1000 onta. Wa tasaddaq fi sabilillah. Sedekahnya bukan tanggung untuk jalan Allah, untuk peperangan. Ente korban nih. Saya nggak bisa ikut perang, cuman bisa nyumbang 1000 onta, 1000 kuda, supaya ini 1000 pasukan bisa naik kuda saya. Kira-kira kalau ada orang begitu, donatur yang mendanai peperangan 1000 onta, hebat nggak? Nggak apa-apa, antum nggak hadir juga, yang penting udah nyediain fasilitas kuda-kuda bagus. Ya Allah. Itu bisa didapat dengan engkau melihat wajah ulama dengan pandangan ta'zim, pandangan penghormatan. Ada Habib Umar bin Hafid, lihat wajahnya, cium tangannya, lihat wajahnya. Ya Allah, semoga saya dapat pahala 1000 onta, 1000 kuda. Sedekah. Wassalamuka 'alal alim khairun laka min ibadah alfasana. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang alim. Assalamualaikum Bib, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Kiai, assalamualaikum. Itu satu kamu salam sama ulama, berpapasan di jalan, ucapin salam, itu lebih bagus daripada engkau ibadah 1000 tahun. Nah, anda punya ibadah berapa? Ya Allah, wa qala sallallahu alaihi wasallam faqun wa mutawar asyatan min alfi abidi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu orang ahli fikih yang wara lebih sulit digoda oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Bukan ahli ibadah biasa, abidin mujtahidin, jahilin warain. Satu orang ahli fikih lebih sulit digoda daripada oleh setan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang bodoh, walaupun rajin, mujtahid, sungguh-sungguh, waroknya jahil gimana tuh? Anda nggak ngerti.
Ya. Makanya itu warok ada tingkatannya. Kita punya itu warok sampai mana? Ya. Kalau anda membaca kitab Manhajus Safi itu sampai nggak mau nyium wangi yang bukan haknya. Masuk ke toko parfum, ambil minyak wangi sedikit, itu nggak mau. Kalau kita sih, nyobain tes. Kalau di hatinya si pedagang itu nggak ridho, ente haram. Harus izin, semua juga harus minta. Baitul Mal, Umar bin Abdul Aziz masuk di Baitul Mal, nyium wangi ini, parfum ini untuk negara. Kalau tamu negara datang dikasih, dia nggak mau nyium itu aja. Lampu nggak mau pakai kalau bukan untuk tamu negara. Kamu keluarga nanti di rumah aja. Ini lampu dibayar sama negara, yang saya nggak mau pakai. Warok tuh, main warok nahna. Kita punya pejabat kaya semua, kenyang, gaji cukup, rumah dinas, mobil dinas, semuanya ada fasilitas. Masih mau korupsi lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini kenapa? Nggak ada warok, nggak ada syukur sama Allah. Nauzubillah. Dan Nabi SAW bersabda, fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamar lailatul badr ala sa'iril kawakib. Dan Nabi SAW bersabda, keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan seluruh bintang ke bintang. Jadi bulan lagi purnama sekarang nih, malam berapa nih? Malam 15 ya. Kan cerah tuh. Itu seperti orang alim umpamanya. Satu itu sama dengan orang jahil. Bintang-bintang tuh, ahli ibadah itu. Jadi keutamaan luar biasa. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man intaqala li yata'allam ilman, ghufira lahu qabla an yakhta." Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang berpindah, maksudnya ente melangkah ya dari rumah mau hadir majelis ilmu, Allah ampuni dosanya sebelum langkah itu dilangkahkan oleh. Baru niat nih. Ya. Jadi kalau mau cari ampunan Allah gimana? Hadir majelis ilmu. Siapa yang mencari ilmu? Ya enggak? Salat 1000 rakaat. Seperti menjenguk 1000 jenazah. Seperti menjenguk 1000 orang sakit, melayat 1000 orang jenazah. Ulu amal yang mudhah. Luar biasa, nggak bisa dibandingkan majelis ilmu sama majelis apapun. Makanya kalau bikin maulid nggak ada ceramah rugi. Orang zikir-zikir baca ratib, baca ini hadrah, nggak ada ceramahnya rugi. Harus ada tausiah. Ini ilmu nih dahsyat. Kenapa alergi antum sama hadir majelis ilmu? Kalau orang majelis makanan mau ada kebuli, maulid ada kebulinya. Cuman tujuannya di otaknya kebuli, kambing. Ganam. Nggak ada tuh niat mau dapat ilmu, dapat hadis Rasul, dapat ayat hikmah. Ini lebih dahsyat. Itu sih ini bonus doang, bonus enggak ada apa-apanya. Ini yang paling dahsyat ini. Wa qala sallallahu akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Dan Nabi SAW bersabda, hormatilah para ulama, sesungguhnya mereka di sisi Allah mulia. Tentu ulama yang soleh, ulama yang amilin, mukhlisin, ada sanad jelas, apalagi dari zuriyahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu bersandarnya ujung-ujungnya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah. Ana madinatul ilmi wa ali babuha faman arada al madinah falyatil bab. Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintunya. Siapa ingin ke kota lewat pintu. Ada orang sekarang beda-bedain, ini kiai sama Habib. Ini dia punya keturunan doang, Habib mah nggak ada ilmunya. Ini kiai yang alim, berilmu. Padahal Habib bisa jadi ulama.
Tapi kiai, alim nggak bisa jadi habib. Ini kita harus akui. Nah, saya juga kasih bicara, sampaikan kepada mana-mana saudara saya, jangan sombong dengan keturunan. Kita ini kan hanya dikasih sama Allah, dipilih sama Allah, keluar di bumi, keluar dari perut, dari darah, dari alhamdulillah ibunya Syarifah, bapaknya habaib. Untung. Atau dari bapaknya habaib, ibunya orang yang bukan Syarifah. Beruntung, habaib juga, Syarifah juga. Kebetulan dipilih sama Allah. Terus kita petantang-petantang, gua Habib, salah. Jangan. Itu bikin orang marah, bikin hasud nanti orang. Sekarang kelihatan. Makanya suruh berlindung dari orang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang hasud jika dia mau hasud. Kalau hasud masih di hati, istighfar, belum dinilai, belum berbahaya. Min syarri hasidin idza hasad, ai idza sa'a. Kalau sudah mulutnya jahat, sudah mulai merencanakan, nah itu namanya hasadnya. Nauzubillah min zalik. Am yahsudun nas ala ma atahum min fadlih. Quran yang bicara. Coba ente baca nih. Am yahsudun nas ala ma atahum min fadlih. Qal Imam Muhammad Al-Baqir al-murad bi hadhihi al-ayah hum ahlul bait Rasulullah. Mereka hasud, mereka dengki, iri atas orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah. Allah yang kasih keutamaan sama keturunan Rasul. Lalu orang iri, berarti orang tersebut tidak menerima takdir Allah. Padahal rukun iman bagaimana? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Rukun iman yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu. Nggak boleh hasud. Berarti ada orang kaya, kita hasud sama dia, berarti kita nggak beriman. Ya enggak? Emang yang kasih kekayaan siapa? Allah. Kita hasud, saudara kita jabatannya lebih tinggi. Siapa yang berikan jabatan? Siapa? Allah. Harus balikin begitu. Ya. Ya, kama ta'kulun nar hadab. Orang yang hasud seperti orang apa? Seperti api memakan kayu bakar. Amalannya hilang. Kita punya sholat hilang, kita punya puasa hilang, zakat kita hilang, Quran kita hilang, nggak ada amal. Jadi kalau mau diterima bagaimana? Bersihin hati, balikin kepada Allah. Alhamdulillah, saya jadi umatnya Rasulullah, saya orang yang beriman kepada Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah aja udah harus bersyukur. Apalagi nih Habib-Habib, Syarifah-Syarifah nih, dikasih darah yang bagus. Kalau nggak bersyukur kurang ajar, keterlaluan. Alhamdulillah ja'alana min zurriyyati Rasulullah. Alhamdulillah ja'alana min ummati Rasulullah. Harus bilang, baca itu tiap hari. Minimal 3 kali sehari. Habib Abdullah Syatri membaca doa ini 3 kali sehari. Alhamdulillah allazi ja'alani min zurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min da'awat Habib Abdullah bin Umar Syatri. 3 marat. Syukurnya beliau tuh tiap hari baca begitu. Nah kita yang bukan zuriyah, alhamdulillah allazi ja'alani min ummati Rasulillah. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku daripada umatnya Rasulullah SAW. Apa keutamaan umat Rasulullah? Sampai Musa alaihissalam kepada nabi-nabi yang lain ingin jadi umatnya. Masuk surga duluan sebelum umat yang lain. Selamat. Dibela sama Nabi. Apalagi punya amal soleh, punya ilmu. Wah deket, banyakin sholawat. Kenal sama Nabi, ditandain. Sini. Selamat kita. Ya. Wa qala zaman nadhara wajil alim nadhara fafariya biha khalaqahu ta'ala min tilka nadhara mulkan malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang melihat wajahnya orang alim dan dia gembira. Ya. Siapa yang melihat kepada wajahnya orang
alim dengan pandangan, lalu dia senang. Bib, Allah, Habib ini senang sama anak. Si alim ini senang. Karena kita melihat dengan wajah yang berseri-seri menyenangkan beliau. Bisa diartikan dianya yang melihat ini senang dengan wajahnya orang alim, atau si orang alim ini senang sama siapa yang melihat tadi. Apa katanya? Allah ciptakan seorang malaikat yang memintakan ampun sampai hari kiamat. Kebahagiaan itu dibentukkan sama Allah jadi malaikat. Dan malaikat itu memintakan ampun sampai datangnya hari, kapan hari kiamat, Beb? Minggu depan, ratusan tahun lagi, mungkin ribuan tahun, kita nggak tahu. Ditulis di malaikat tuh. Besok lihat lagi orang alim, ditulis lagi yang baru. Besok lagi lihat orang alim lagi, Farhan, tulis. Allah, pahala berlipat ganda ila yaumil qiyamah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, fa ma'wahul jannah. Siapa yang menghormati ulama, orang alim, maka dia telah menghormati aku. Dan barang siapa menghormati aku, yaitu Rasulullah, maka tempatnya adalah di surga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdal min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, perhatikan nih. Tidurnya orang alim lebih afdal daripada ibadahnya orang bodoh. Ini ceritanya bagus nih, ada ceritanya nih. Dulu ada orang alim tidur di masjid. Ya. Biasa kalau ada orang sholat kan setan nggak ganggu. Nih, setan mau ganggu seorang yang ahli ibadah ini. Tetapi si ahli ibadah ini sholat di sampingnya ulama, di sampingnya orang alim yang sedang tidur. Kata si setan, wah bahaya kalau anak ganggu. Pas dia bangun, si orang alim ini bangun, akhirnya nanti dibenerin nih sholatnya nih. Nah, makanya orang alim yang tidur menjaga orang jahil yang sedang bangun beribadah. Oh. Dan Nabi SAW bersabda, man ta'allama baban ya'mal bihi atau lam ya'mal bihi kana afdal min an yusalli alf rak'ah tatawwuan. Nabi SAW bersabda, siapa yang belajar satu bab ilmu, bab sholat contohnya, kita tuntas tapi satu bab, kita belajar satu bab ilmu, diamalkan ataupun tidak diamalkan, baca doang, belajar doang sampai paham tentang bab sholat witir contohnya. Witir tuh gini, terbagi ini, bangun tidur, sebelum tidur, setelah tidur, macam wah, satu bab kita pelajari, ya, itu lebih utama daripada engkau sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Itu, jangan uber yang ringan, uber yang begini nih, yang pahalanya hebat nih, ya enggak? Apalagi kalau diamalin, Allah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara 'aliman faka'annama zarani, wa man safa 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasa fid dunya ajlasu ma'i yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengunjungi, berziarah sama orang alim, maka sama dengan menziarahi aku, yaitu Rasulullah. Dan barang siapa bersofah apa? Cium tangan, salaman. Ya, ini kadang-kadang orang nggak mau cium ulama, seolah-olah dia paling alim, sombong nih, buang nih. Ada orang alim, hatta anak muda cium, tarik, sedot. Ini seolah-olah sohib. Ente punya sohib itu, tarik, cium tangan tuh di mulut. Ini kata Habib Salim, pakai bibir, pakai hidung, bukan pakai testa. Apalagi ngaco salaman. Siapa yang bersalaman sama seorang ulama, maka seolah-olah bersalaman dengan aku, dengan Rasulullah. Barang siapa duduk bersama orang alim, maka seperti duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa berduduk bersama aku di dunia, aku akan dudukkan dia bersamaku di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini satu bab selesai, bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Saya akhiri
minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Bagir mata'anallah Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa Sayyidul Walid Al-Habib Kamil Nasagaf mata'ana Allah ta'ala bituli hayati wa umrihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Mertua Habib ya, Masya Allah, Bapak mantunya Habib Muhammad Bagir, kita doakan panjang umur, sehat afiat. Mata'ana Allah ta'ala bituli hayati wa umrihi. Para habaib Habib Alwi Albar, para imam Masjid Muhajirin, jamaah hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mungkin hanya melanjutkan karena tadi sudah sempurna, syamil wa kamil ya, sudah mencakup dan sudah sempurna. Mungkin mau tambahkan sedikit saja. Nah, tadi kitab mungkin memotivasi kita untuk menuntut ilmu ya, belajar ilmu agama tidak mengenal umur dan usia. Ya, tadi mungkin disebut termasuk bab fadail al-ilmi wa ahlihi ya, keutamaan ilmu dan pemilik ilmu. Nah, sebenarnya kitab ini kumpulan hadis dari Imam Suyuti, kurang lebih 500 hadis atau 400-an apa 500-an, saya lupa tepatnya. Diberi judul Lubabul Hadis. Nah, Az-Suyuti memang produktif menulis kitab ya, dari berbagai fan disiplin keilmuan, baik tafsir, hadis, bahkan fikih ya, di Al-Hawi lil Fatawa beliau. Nah, disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Tanqiqul Qaul Hafif judulnya. Yang luar biasanya tadi beliau memulai hadis. Itu satu hadis tadi yang di awal tadi ya, sedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah dan seterusnya. Itu cukup menunjukkan begitu besarnya fadilah majlis ilmu. Satu itu sudah cukup, Al-Kifayah. Nah, diriwayatkan oleh sahabat yang memang thalabul ilm ya, Ibnu Mas'ud ini sahabat yang mencintai ilmu. Beliau tercatat sebagai sahabat yang masuk Islam paling awal. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, beliau masuk di ayat itu. Orang-orang terdahulu yang memasuk Islam dari golongan muhajirin. Bahkan mengatakan Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, mengatakan beliau orang ke-6 yang masuk Islam. Ibnu Mas'ud fisiknya kurus, kecil ya, kecil, kurus, sampai pernah diceritakan naik pohon kurma, angin tiup, betisnya tersingkap. Sahabat melihat betis yang halus, tertawa mereka. Kemudian Nabi katakan, kalian tertawakan apa? Mereka katakan, itu ya Rasulullah, betisnya Ibnu Mas'ud kecil, tipis, halus. Apa kata Nabi? Lasaqahu yaumal qiyamah athqal min jabalil Uhud. Kalau kalian tahu tidak, nanti di hari kiamat betisnya dia, Ibnu Mas'ud punya betis yang halus itu, di hari kiamat hasanatnya, maksudnya di situ kata Ibnu Athir, kebaikan-kebaikannya itu lebih berat dari gunung Uhud. Nah, Imam Suyuti juga meriwayatkan di dalam kitab Al-Lumah fi Asbabil Wurud. Imam Suyuti ini lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Jadi awal dari keislamannya Ibnu Mas'ud, beliau mengembala kambing.
ketemu Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu itu Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud susu kambing tersebut. Ibnu Mas'ud orangnya amin, amanah. Padahal belum memeluk Islam, tapi sudah ada sifat baik. Nah, biasanya orang baik kan dapat hidayah, istilahnya begitu. Dia mengatakan, mohon maaf, ini kambing saya hanya ditugaskan jaga, bukan milik saya gak berani berikan susunya walaupun sedikit, karena bukan milik saya. Wah, Rasulullah lihat, wah ini ada potensi mendapatkan nur Nabi Muhammad, bisa mendapatkan nur ilahi di sini. Baik, Nabi berikan opsi, mana kambing laki-laki. Azafi kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Abu Nuaim Asfahani mencatat sebagai mukjizat Rasul. Ambil kambing laki-laki yang kurus kering, yang adanya hanya tulang, tidak ada daging, dipilih kambing tersebut. Kemudian Nabi pegang itu kambing dengan tangan berkah beliau, dengan tangan suci beliau dipegang. Subhanallah, kambing itu gemuk. Kemudian kambing jantan ini mengeluarkan susu. Disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud, itu susu keluar tidak henti-hentinya. Kemudian Nabi baca nama Allah di situ, putingnya hilang habis itu, jadi laki-laki lagi. Wah, Ibnu Mas'ud mengatakan ini luar biasa. Ditanya, dia belum mengenal karena hidupnya di menggembala kambing, tidak di perkotaan. Padahal Nabi ini sudah masyhur, sudah populer. Dia tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, itu siapa itu? Yang tadi megang kambing, kemudian kambing jantan mengeluarkan susu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, itulah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau namanya kenal beliau. Maka Ibnu Mas'ud memberanikan diri bertanya kepada Rasul, tadi saya melihat hal luar biasa, kau baca apa itu? Kata Nabi, saya membaca bismillah, menyebut nama Allah. Bagaimana cara masuk ke agama kalian? Kata Nabi, kau sisa syahadat saja, syahadat ya. Akhirnya dia syahadat di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, masuk Islam. Nabi sudah menggambarkan Ibnu Mas'ud ini akan menjadi seorang alim. Setelah masuk Islam, Nabi katakan kepada Ibnu Mas'ud, anta fatan mu'allam, kamu kelak menjadi pemuda yang berilmu. Maka jadilah Ibnu Mas'ud salah satu sahabat yang berilmu. Ya. Nabi kalau ingin mendengarkan bacaan Al-Quran, ini kan penghormatan ya. Rasulullah suruh beberapa orang pilihan untuk membaca Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad. Salah satunya yang dipilih oleh Nabi adalah Abdullah bin Mas'ud. Nabi katakan, ya Ibnu Mas'ud, ayo bacalah Al-Quran di hadapanku. Dibaca surat An-Nisa. Ibnu Mas'ud membaca dengan begitu penghayatan, dengan begitu baik bacaannya, bitajwid wa tartil wal khusyu' wal hudurul qalb. Rasulullah menundukkan kepala sampai akhir dari bacaan. Nabi bangun sudah basah jenggotnya Nabi dengan air mata, karena menghayati bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi nyatakan, man arad an yaqra al-Qur'an tari'an kama unzil falyaqra ala qiraati ibni Ummi Abdillah. Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang original, masih asli bacaannya, sebagaimana yang Allah turunkan, maka ikutilah cara bacanya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah. Kayaknya ahli qiraah sab'ah, qiraah yang asyrah, itu punya sanad qiraah juga nyambung kepada Ibnu Mas'ud. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Isobah ya, fi Tamyiz Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang pertama yang membaca Al-Quran secara jahar di hadapan kaum musyrikin beliau. Karena di awal-awal Islam di Makkah semuanya sembunyi-sembunyi.
Masih sedikit, kemudian yang mengikuti Nabi banyak daripada mustad'ifun, orang-orang yang lemah, para budak, para fugara wal masakin. Sehingga untuk menyelamatkan mereka jangan sampai dianiaya oleh orang musyrik, ibadah mereka sembunyi-sembunyi. Makanya ada hikmah itu. Salat dohor, salat asar, tidak ada suara. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, bahwa tidak ada suara itu, syariat ini sebenarnya mereka lakukan solat, karena solat kan sudah di penghujung mau hijrah, tapi di Makkah sudah diwajibkan solat, dan ada mengikuti solat Rasulullah, solat-solat yang memang khususnya untuk Nabi ada. Nah di waktu siang kan masih sibuk orang-orang musyrik, sehingga mereka ketika solat tidak mengeluarkan suara di waktu zuhur dan asar, takut didengar. Itu perintah Allah. Ternyata syariat ini dipertahankan sampai sekarang. Tuh, duhur sama asar tidak ada suara. Kalau maghrib, isya, subuh, di zaman itu, ini disebutkan oleh Imam Jarjawi dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafatuh. Mereka di zaman itu kalau sudah maghrib tidur, isya tidur, sehingga tidak ada tuh orang-orang musyrik yang berkeliaran, sehingga sholatnya itu boleh jahar. Karena mereka sudah tidur istirahat. Tapi kalau waktu zuhur asar, khawatir nanti terdengar dianiaya mereka. Nah orang pertama yang membaca secara jahar Al-Quran di hadapan orang musyrik itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau baca surat Ar-Rahman. Jadi waktu turun tuh wahyu, karena dia Makkiyah, Ar-Rahman turun, Nabi sampaikan ke sahabat, mereka hafal, kemudian dibuat semacam tantangan. Sahabat lagi duduk, Rasulullah tidak ada waktu itu di situ. Siapa yang berani baca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang musyrik Quraisy? Ini sekarang mereka lagi duduk di depan Ka'bah. Siapa yang berani baca? Maksudnya saya akan baca. Pergi beliau. Ada Abu Jahal di situ. Ada musuh-musuh bebuyutan Rasul di situ. Duduk pembesar-pembesar, Abu Sufyan juga ada. Mereka duduk di situ, Ibnu Mas'ud menghadap mereka, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allamal Quran ila akhir. Akhirnya Abu Jahal tuh, bahasa Ternate, gunting telinganya. Sebelah ini terpotong. Nah ini riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu termaktub, terpotong. Menangis Ibnu Mas'ud. Ketika menangis dia kembali ingin menghampiri Nabi Muhammad SAW. Nabi sedang duduk dengan beberapa sahabat, Ibnu Mas'ud datang menangis. Kemudian Rasulullah lihat Ibnu Mas'ud, Rasulullah tertawa. Kemudian sahabat yang menyaksikan, ya Rasulullah engkau tertawa kepada dia. Tanya dia kenapa? Kau kenapa? Bilang Abu Jahal gunting telinga saya. Karena saya baca surat Ar-Rahman di hadapan mereka. Kata Nabi, nekat. Gak ada perintah dari saya. Sederhananya seperti itu. Ala sabilil hikayah, la ala sabilil riwayah. Kemudian Nabi tertawa. Ya Rasulullah, kenapa kau tertawa? Kata Nabi, ada Jibril di sampingmu. Mengatakan, uzun bi uzun, wa ra's bi ra's. Nanti dibalas telinga dengan telinga, gak? Balas telinga dengan kepala. Uzun biras. Bukan uzun bi uzun, tapi uzun biras. Nah ini terjadilah perang Ghazwatul Badar tahun 2 Hijriah. Nah, Abu Jahal singkat cerita terbaring, tersungkur. Kemudian Ibnu Mas'ud mencari Abu Jahal. Nah ketemu. Nah ini musuh. Duduk di atas dada Abu Jahal karena fisiknya kecil. Kemudian dia sempat tawarkan, kau Islam, selamat. Dia mengatakan apa? Katakan kepada Muhammad, saya sampai mati pun tidak akan beriman kepadanya. Saya tidak akan ittiba dengan agamanya sampai saya mati sekalipun. Makanya di situ dikatakan Firaunnya Musa masih lebih baik daripada Firaunnya yang memusuhi Rasulullah, yaitu Abu Jahal. Kenapa? Fir'aunnya Musa menjelang wafat sempat menyatakan keimanan, amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Cuma ruh sudah sampai di tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir.
Allah tidak terima taubatnya seorang hamba, ruh sudah sampai tenggorokan. Tapi ini Abu Jahal sudah mau mati masih menyatakan permusuhan kepada Rasul, tidak sadar. Maka dipenggal kepalanya, dibawalah kepala tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tertawa. Nabi mengatakan apa? Nah, ini balasan yang waktu itu dia potong telingamu, sekarang Allah balas kau potong kepalanya. Nah, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nah, kemudian hadis tadi disampaikan oleh Habib Bagir, ada hal menarik di situ, an-nazru ila wajhi alim, ya, memandang ke wajah alim. Dulu bingung juga, Bib, yang sopannya kita lihat atau kita tunduk. Ada sebagian guru kami mengatakan lihat. Kenapa? Dapat fadilah tadi. Memandang berarti melihat. Pendapat kedua mengatakan enggak, menunduk, sifat tawadhu, enggak usah lihat. Makna melihat di situ bil galab, dengan hati, penghormatan. Tapi yang ketiga kondisional. Kalau dia gurunya lebih senang untuk dilihat, lihat lebih bagus. Kalau gurunya memang tidak senang untuk dilihat, maka menunduk lebih bagus. Dan itu terjadi di masa Sulh Hudaybiyah. Ya, dibuat perjanjian, kemudian Suhail datang sebagai delegasi dari orang-orang Makkah, masih belum memeluk agama Islam. Situ kan disuruh hapus nama Muhammad Rasulullah. Enggak boleh pakai Muhammad Rasulullah. Tulis Muhammad saja. Rasulullah mengiyakan itu, ya, ikut sudah maunya mereka. Disuruh Sayyidina Ali yang mencatat waktu Sayyidina Ali, ya Ali umhu, wahai Ali hapus tuh Rasulullah gelar. Sayyidina Ali tidak mau. Nabi ulangi 2 kali 3 kali, tidak mau juga. Akhirnya Nabi sendiri yang mengambil lembaran kertas tersebut, kemudian dengan liur beliau bersihkan. Yang hadir menyaksikan itu. Keluar Suhail, Nabi katakan, wahai Ali, kenapa kau tidak menghapus? Sayyidina Ali mengatakan alasannya, wallahi la amhuhu abadah. Demi Allah, saya tidak akan berani menghapus gelar Nabi Muhammad selama-lamanya. Gak berani saya. Berarti dia lakukan dengan motif apa? Adab, akhlak, wa ta'azim kepada Nabi. Setelah itu Nabi katakan apa? An-nazru ila wajhi Ali ibadah. Wahai sahabat, siapa yang memandang wajahnya Ali, ibadah, dihitung sebagai ibadah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tawaf, situ ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Tawafnya Sayyidina Abu Bakar tidak lihat ke arah Ka'bah, diperhatikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar hanya melihat wajahnya Sayyidina Ali sepanjang tawaf, padahal anjurannya melihat ke arah sana, arah Ka'bah. Selesai tawaf 7 kali tersebut, ditanya oleh Sayyidina Umar, tadi saya melihat kau memandang wajahnya Ali bukan ke arah Ka'bah. Kata Sayyidina Bakar, karena saya mendengar Nabi mengatakan an-nazru ila wajhi Ali ibadah. Memandang wajahnya Ali itu juga adalah ibadah. Kemudian yang terakhir, man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhtua, ya, siapa yang melangkahkan kakinya, baru langkah nih, belum nyampe nih, masih di rumah tuh mau hadir majelis ilmu, baru 1 langkah, yakhtua, ghufira lahu, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau niatnya benar menuntut ilmu, kita lebih hebat daripada presiden atau raja yang biasanya turun ada karpet merah. Penuntut ilmu agama lebih hebat dari itu. Dia berjalan bukan di atas karpet merah, tapi dia berjalan di atas sayap malaikat. Innal malaikata la tadau ajniyataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu agama ini, karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Ada kitab terakhir, ini saya tutup juga terakhir, Bustanul Arifin, kitab paling akhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Setelah itu beliau
meninggal dunia. Berarti kembalinya tasawuf juga ya. Imam Ghazali menempuh, tapi proses perjalanannya harus berfikih. Fikih dulu, ngarang kitab fikih, wah sangat banyak. Al-Majmu' ada 27 jilid, Imam Nawawi. Ada Minhajut Talibin, ada Raudatul Talibin, wa Umdatul Muftiyin, ada At-Tahqiq, masih banyak kitab-kitab fikih beliau. Tapi perjalanan ini beliau puncaknya lewat fikih, puncaknya ke tasawuf. Kitab terakhir yang beliau tutup karangannya namanya Bustanul Arifin, kebun orang-orang yang mengenal Allah. Di kitab itu Imam Nawawi ceritakan, dulu ada orang mengaku muslim tapi melecehkan hadis Nabi. Beliau bawa 2 kisah. Nah, ini sebagai juga nasihat bagi kita ya secara pribadi. Jangan pernah gampang mengatakan ini hadis palsu, ini hadis dhaif. Kata Nabi, man radda haditsan anni ballagahu, siapa yang menolak satu hadis dariku setelah disampaikan kepadanya, fa ana ukhasimuhu yaumal qiyamah, saya akan memusuhinya di hari kiamat. Jadi jangan ikut tuh yang gampang, ini hadis palsu nih, gak pernah teliti, gak pernah belajar, gak pernah tahu mengatakan palsu, ikut orang. Ini hadis lemah, hati-hati. Kata Nabi, saya musuh dia di hari kiamat. Kalau Nabi jadi musuhnya, bagaimana dia bisa selamat? Sedangkan keselamatan itu ada di tangan Nabi Muhammad, syafa'ah. Begitu juga jangan gampang mengatakan ini hadis dari Nabi tanpa diteliti, karena masuk ke hadis man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahkan ulama hadis mengatakan hadis ini sebagai hadis paling sahih nomor 1. Jadi kalau ditanya hadis sahih nomor 1, hadis tadi itu, mutawatirnya itu tidak terhitung jumlahnya. Jilan ba'da jilin, generasi dari ke generasi sampai kepada kita. Nah, Imam Nawawi mengatakan di situ, ada orang melecehkan hadis tadi. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu. Dia mengatakan, apa ini gak masuk di akal? Gak pernah lihat malaikat. Akhirnya dia lihat ada santri-santri yang mau datang belajar ke satu majelis, dia setting sepatunya di bawah ada paku. 2 sepatunya ada paku. Waktu dia keluar, mereka lihat, sepatu kok ada paku. Dia mengatakan, kan di hadis mengatakan malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Artinya jalan di atas sayap malaikat. Nah, saya sengaja pakai paku untuk mencabik-cabik sayap malaikat. Mulil adab, su'ul adab. Waktu dia berbicara demikian, tiba-tiba lumpuh dia. Semua tubuhnya gak bisa digerakkan, kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya, badan, sampai meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Dia tobat, dimaafkan, wallahu alam ya. Tobat tetap dimaafkan, tapi kan sudah dapat azab, lumpuh seumur hidup. Yang satunya melecehkan siwak. Apa ini siwak? Dilecehkan. Dia lecehkan siwak yang Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu wa 'inda kulli shalah, fi riwayah. Kalau saya tidak memberatkan umat saya akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu ataupun salat.